Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 15 Agustus 2020 bersama Pastor Antonius Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas sebagai staf Seminarium Angin Mamiri di Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 15 Agustus, pada pekan biasa yang ke-19. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga inspirasi sabdamu hari ini menjiwai seluruh perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya secara pribadi selalu memberikan apresiasi kepada orang tua atau keluarga yang selalu memberikan berkat salib pada dahi anak-anak mereka. Saya mengenal beberapa keluarga yang memberikan tindakan berkat salib ini sebagai tindakan rutin sebelum anaknya melakukan aktivitas ke sekolah atau bekerja. Orang tua itu selalu memberikan berkat pada salib anak-anak mereka. Saya juga selalu senang ketika dalam perayaan Ekaristi saya menjumpai anak-anak yang berbaris menunggu berkat salib pada dahi mereka sesudah komuni. Dalam hati saya selalu berhayal bahwa mereka inilah masa depan gereja. Mereka inilah yang menjadi garam dan terang dunia, yang memberikan rasa pada kehidupan di masa depan dan juga menjadi saksi keselamatan di masa depan. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa orang datang membawa anaknya kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangan pada mereka dan mendoakan mereka. Namun bagi para murid, tindakan ini adalah tindakan yang sia-sia. Mungkin pada saat itu Yesus dikerumuni oleh orang banyak dan sibuk melayani orang. Maka tindakan membawa anak kepada Yesus adalah sesuatu yang tidak perlu, tindakan yang menyusahkan atau merepotkan sang guru. Maka para murid menjadi sangat marah saat itu. Namun yang menarik, justru Yesus menegur dan berkata kepada para muridnya, biarkan anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Kesaksian Injil hari ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kepada kita tindakan memberkati anak dengan meletakkan tangan dan mendoakan mereka. Tindakan ini merupakan tindakan yang baik. Dalam kisah Perjanjian Lama juga kita jumpai pemberkat yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya, seperti Ishak memberkati Yakub, Yakub memberkati Yusuf dan anak-anaknya, dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Apa yang dapat kita renungkan dari kisah Injil hari ini? Bagi saya, paling tidak ada dua hal yang perlu menjadi inspirasi Injil hari ini. Yang pertama, Injil hari ini secara khusus berbicara untuk orang tua, bahwa tindakan memberkati anak adalah tindakan yang dianjurkan oleh Yesus. Yesus memberikan contoh kepada para orang tua. Yesus tidak menghalangi kedatangan anak-anak kepadanya. Namun pada saat ini, banyak juga dijumpai orang tua yang merasa malu, merasa terrepoti, membawa anaknya mendapatkan berkat di gereja. Bukankah tindakan ini sama dengan tindakan para murid dalam Injil hari ini yang menghalangi orang datang kepada Yesus? Teguran Yesus sebenarnya untuk para murid juga menjadi teguran pada orang tua yang merasa terganggu atau merasa
memiliki beban ketika membawa anak-anak mereka pada Yesus. Yesus mengatakan, jangan menghalang-halangi mereka. Yang kedua yang dapat kita renungkan, Yesus mengatakan dalam Injilnya bahwa orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini untuk kita semua, tidak hanya untuk orang tua, tetapi untuk kita semua. Saya sering juga ditanya, bagaimana agar kita bisa menjadi bagian dalam kerajaan Allah atau empunya kerajaan Allah. Kisah Injil hari ini sebenarnya menunjukkan sebuah jalan, yakni seperti anak kecil yang datang kepada Yesus menerima berkat. Maka ketika kita mau seperti anak kecil yang memiliki kehausan dan kerinduan menerima berkat Tuhan, itulah yang membawa kita semua pada kerajaan Allah. Tindakan itulah yang memiliki kehausan dan kerinduan untuk menerima berkat. Itulah yang membuat kita digolongkan menjadi warga kerajaan Allah. Dan semoga saudara-saudara yang terkasih, saya dan Anda, karena tindakan kita yang haus dan rindu untuk menerima berkat Tuhan, akhirnya saatnya nanti kita digolongkan dalam warga kerajaan Allah. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk inspirasi sabdamu. Semoga kami senantiasa mengusahakan diri untuk senantiasa mau membagi berkat kepada orang lain, terlebih khusus untuk anak-anak yang ada di sekitar kami. Dan juga kami mau mencontoh seperti anak kecil yang memiliki kehausan dan kerinduan menerima berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan staf, para frater, dan para penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.